lumayan seru. Sekarang Bung Yandardi. Apa pendapat Anda sebagai aktivis imparsial? Ya, saya kira begini, saya mau menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan Pak Laeca dan Bung Ifdal. Saya satu posisi dengan mereka. Yang pertama soal putusan Mahkamah Konstitusi. Betul, ini sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ini tidak serta-merta menutup ruang politik untuk menghapuskan hukuman mati. Ya, dan saya kira perlu diingat bahwa memutus perkara MK itu kan tidak selalu berpedoman pada soal kebenaran konstitusional, ya, tapi juga seringkali bergantung pada kebaikan sosiologis. Nah, ini di mana dampak suatu putusan itu juga selalu menjadi ukuran. Padahal nggak perlu MK begitu, karena MK hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu menurut saya. Jadi menurut Anda harusnya MK setuju waktu itu. Saya kira harusnya begitu. Untuk menghapus hukuman mati. Iya. Karena konstitusinya seperti sudah disampaikan panjang lebar Pak Laeca tadi menegaskan. Iya, tapi di lain pihak tidak tertutup juga kita mengamandemen UUD 45 itu untuk kedua kalinya. Wah, itu salah. Tidak tertutup kemungkinan. Makanya ruang politik itu saya maksud adalah lebih pada nanti soal legal review yang dilakukan. Ya, termasuk kemungkinan amandemen juga terhadap undang-undang 45 mungkin saja. Yang kedua, saya kira menyangkut pandangan dari yang tadi soal bahwa ini hukuman mati seperti satu-satunya obat yang bisa memberikan efek jerah. Tidak ada buktinya. Ada Pak Benny Mamoto di sini dari BNN. Ya, saya kira beliau bisa memperlihatkan data apakah selama hukuman mati diberlakukan statistik narkoba itu menurun atau menaik gitu ya. Dan itu dan saya kira kalau itu kejahatan hukuman mati diharapkan bahwa dia akan memunculkan efek jerah atau shock terapi agar orang tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Itu pertama tidak ditunjukkan baik dari statistiknya baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan saya kira itu ini kenyataan justru menampakkan bahwa juga begini, bahwa tidak adanya ketentuan hukum misalnya yang mengatur tenggang waktu putusan untuk menerima atau menolak PK dan juga gerasi serta turunnya fiat eksekusi, surat eksekusi terhadap si terpidana mati, itu mengakibatkan tujuan shock terapi itu sendiri sebetulnya menjadi mandul, mentah, ya, mentah, dan malah sering berimplikasi menghukum terpidana mati 2 kali. Kenapa? Dia karena juga harus menjalani hukuman penjara bertahun-tahun, bahkan ada yang 10 tahun, dan baru dieksekusi mati. Itu 2 kali dia dihukum artinya. Dan begitu. Apa pendapat Anda dengan Mahkamah Agung? Lepas dari pro dan kontra, dia mengubah menjadi 12 tahun dan 15 tahun. Ya, secara normatif saya kira putusan PK ini kan, ya, PK yang jelas secara normatif tidak bisa disoal lebih lanjut, dan putusan tersebut menurut saya sah, ya. Tetapi di dalam kajian ketatanegaraan seperti yang dikatakan Bung Henry Yosodiningrat tadi, ada istilah constitutional complaint. Ini berlaku di Jerman atau di Austria, ya, saya kira, di mana di Jerman, ya, di Jerman, di mana setiap orang yang merasakan dirugikan oleh adanya suatu produk putusan atau tindakan lembaga-lembaga negara yang dianggap melanggar konstitusi, ini bisa memperkarakannya di pengadilan-pengadilan atau di dalam pengadilan konstitusi atau dalam konteks Indonesia di Mahkamah Konstitusi lah. Tapi Mahkamah Konstitusi kita saat ini memang belum belum memiliki kewenangan untuk menjalankan mekanisme itu. Ya, tapi bagaimana kita menerima putusan PK-nya MA
dengan dalih bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan UUD tadi, konstitusi. Sementara Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan itu tidak bertentangan. Ya, itulah. Artinya dia kan secara hakim agung tetap harus memakai undang-undang yang ada, bukan mengikuti gugatan terhadap undang-undang itu. Betul. Itu yang saya katakan, apa yang diinikan oleh Mahkamah Konstitusi tadi. Saya kira begini, apa tetap terbuka satu ruang politik untuk... Ya, itu kan belum terjadi. Bahwa itu terbuka, iya. Ya. Status quo yang ada sekarang itu berlaku. Oh, betul. Tidak bisa dia pakai bahwa ini bertentangan dengan konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi sendiri mengatakan tidak. Itu betul, saya setuju. Setuju. Kalau itu, ya. Setuju kalau itu. Tidak mungkin karena itu putusan yang sah. Dari. Baik, Pak Leca, mau nambahin? Saya ingin menjelaskan putusan MK ya, itu suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi jangan lupa, Bung Karni, ada yang namanya jurisprudensi. Suatu jurisprudensi yang tetap itu pada ketikanya bisa berubah. Kita di sini adalah semua ahli hukum. Anda pernah ingat, ya? Anda tentu masih ingat, ya? Pasal 1365 BW, pasal 1401 BW Nederland mengenai onrecht matigheid, mengenai perbuatan melanggar hukum. Ya. Mula-mula kurang lebih 80 tahun orang berpendapat bahwa melanggar hukum adalah melanggar undang-undang. Onrecht matig is onwet matig. Tetapi tatkala suatu perkara yang terkenal mengenai Cohen melawan Lindenbauer, putusan Hoogstraat tanggal 31 Januari ya 1919 itu berubah. Betul. Jadi suatu pandangan yang dianggap tadi sudah tetap itu berubah. Saya setuju, Pak, bahwa jurisprudensi boleh berubah. Iya. Yang saya tidak setuju memakai alasan terhadap alasan yang sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi bahwa itu melanggar UUD 45. Kalau gitu Mahkamah Konstitusi nggak perlu lagi. Tidak. Artinya kita bisa putuskan. Saya katakan tadi, Bung Karni, putusan Mahkamah Konstitusi itu saya hargai. Karena itu putusan mayoritas. Tetapi bukan berarti segala-galanya. Karena yang dikatakan Rechtsbewustzijn, kesadaran hukum, itu berada di luar pengadilan. Baik. Saya ingin menanyakan kepada Bung Karni, hati nurani hukumnya. Apakah Anda tidak setuju dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 45? Kalau saya jawab setuju atau tidak setuju, nanti juga akan ada lagi pertanyaan kayak tadi. Karena Bung Karni. Padahal kalau Bapak setuju, saya akan berlaku tidak setuju. Bung Karni. Kalau Bapak nggak setuju, saya akan Bung setuju. Karni, tatkala kita mengatakan negara hukum, konstitusi is the hoogste wet. Konstitusi adalah peraturan perundangan yang tertinggi. Nggak ada lagi di atasnya. Sehingga Justru itu di konstitusi juga ditentukan bahwa pengujiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Iya. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu tidak diterima. Bang Karni, boleh saya ingin... Enggak, saya kira belum. Ini masih debat konstitusi. Enggak, saya ingin urun rebuk juga dengan pendapat beliau ini. Karena Profesor Raisa ini saya hargai dan saya hormati pandangan ini, salah satu orang yang saya hormati. Tapi Prof. Raisa tadi hanya mengutip pasal 28 huruf I. Bahwa di Undang-Undang Dasar kita itu sejak ada amandemen ada dua kategori, Profesor. Ada satu bicara masalah kebebasan, ada juga bicara masalah kewajiban azazi. Itu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita setelah amandemen. Pasal tentang hak itu memang cukup banyak sekali diatur. Mulai dari pasal 28 diatur sampai huruf I. Tapi pasal 28J itu adalah menunjukkan ciri kita ada kewajiban azazi. Saya bacakan ini. Bukan, saya nggak ingin Anda bacain. Poin Anda apa yang salah dari beliau? Pak,
Profesor hanya mengutip di Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf I. Pasal 28 huruf J ada pembatasan tentang hak asasi tersebut. Saya ingin bantah pendapat beliau itu. Bahwa Ada yang pembatasan. dikatakan beliau tadi, Iya. tetap ada pembatasan. Saya kira 5 hakim konstitusi yang lain memegang pendapat Anda itu. Makanya putusannya seperti itu. Iya. Dan betul. Oke. Tapi saya ingin menegaskan lagi, pembatasan itu tidak diberlakukan untuk hak yang merupakan non-derogable rights. Tapi yang kedua, saya udah nggak perlu itu dibahas, karena itu udah dibahas di 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, terus. Tapi satu lagi alasan saya kira tidak setuju pada soal hukuman mati. Dalam konsep maupun penerapannya hukuman mati ini di Indonesia, untuk konteks Indonesia, bisa disebut diskriminatif. Diskriminatif karena berdasarkan fakta yang ada, ya, vonis dan eksekusi mati itu ini kan diterapkan pada kejahatan sekarang narkoba, kemudian terorisme dan korupsi, ya, dan pelanggaran HAM berat. Tapi apa yang 340 KUHP juga hukuman mati. Oke. Tapi apa yang ini? Yang ada cuma di narkoba yang dilakukan. Enggak, Kusdi Kasdut nggak pernah narkoba. Ya oke, Pak, ini. Tapi kejahatan seperti kejahatan pelanggaran HAM berat dan sebagainya tidak ada sama sekali. Baik. Jadi, Anda setuju tidak extraordinary crime dihukum mati? Tidak. Tidak. Tetap tidak. Anda tidak setuju juga korupsi dihukum mati? Tidak setuju. Kita istirahat sejenak.